Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku Berlian Tiana dalam segmen Midnight Snack Mystery. Kalau kalian belum tekan tombol subscribe-nya, boleh tolong ditekan. Terima kasih sebelumnya. Oh ya guys, aku nih mau membawakan sebuah kisah yang membuat kita untuk selalu menghargai setiap waktu dan momen bersama orang-orang tersayang kita. Karena kita nggak tahu kapan waktu itu habis. Maksudnya kayak perpisahan itu kapan datangnya kita nggak akan tahu. Jadi harus selalu menghargai waktu. Oke guys, langsung aja kita mulai ke kisahnya. Kejadian ini bermula ketika hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di sebuah rumah yang terletak di 110 Ben Hills Road di kota kecil Rogersville terjadi sebuah tragedi yang sampai saat ini belum terungkap. Rumah keluarga Wills ini terletak di desa terpencil dan dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi saksi bisu atas hilangnya Summer Moon Utah Wills. It has now been more than 3 years since a 5-year-old girl disappeared from her Hawkins County home, never to be seen again. TBI investigators say the search for Summer Wells is still active and they refuse to call the case cold. In tonight's Appalachian Seorang gadis berusia 5 tahun pada saat itu, pada tahun 2021 dia berusia 5 tahun saat hilang itu. Kalau sekarang berarti umurnya udah 8 tahunan gitu ya guys. Jadi dia udah bukan kategori balita, udah kategori anak-anak sebenarnya. Dia memiliki ciri-ciri rambut blonde dan mata biru yang cerah. Summer ini dikenal sebagai anak yang ceria, gembira, nggak kayak kita-kita yang udah stres di usia dewasa ini ya guys ya. Tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak di rumahnya. Pada hari kejadian, Summer ini bersama ibunya berkebun di pagi hari. Seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya, nggak ada yang aneh. Dia berkebun, dia bermain di halaman bersama ibunya. Lalu ibunya ini mengajak Summer untuk berenang bersama teman ibunya. Setelah berenang, dia pun pulang, lalu bermain di ruang bawah tanah atau di basement. Kalau rumah di Amerika sana kan ada kayak basementnya, baru lantai 1, terus lantai 2 gitu ya. Nah, ruang bermainnya dia tuh di basement itu guys. Dia bermain di sana sendirian. Sampai di jam 18.30 dia berpamitan sama ibunya. Dia bilang, "Ibu, aku mau nonton TV bersama saudara-saudaraku ya." Ibunya bilang, "Oke nak." Gitu. Karena saudara-saudaranya ini nonton di lantai 2. Setelah dia berpamitan itu, entah bagaimana caranya anak ini menghilang. Ibunya mulai mencari, punya cari, tapi kok nggak ketemu. Dia kemana? Nah, ibunya mulai panik nih, dia cari-cari, dia takutnya kan mungkin Summer nih kayak sembunyi kas anak kecil gitu ya, sembunyi-sembunyian. Dia panggil-panggil, kok nggak ada. Setelah mencari-cari selama kurang lebih 1,5 jam, pada jam 20, ibunya mulai menelpon 911. Setelah menelpon 911, tim pencarian terdiri dari polisi lokal, sukarelawan, dan bahkan FBI dan TBI dikerahkan. Dalam hitungan jam, ratusan petugas dan sukarelawan melakukan pencarian yang besar-besaran karena emang medannya ini terjal dan banyak hutannya. Mereka melakukan pencarian itu mencakup 4,6 mil dari wilayah pegunungan, ratusan gua dan celah, hutan lebat yang terrennya yang sulit-sulit. Saking seriusnya, para petugas dan penyidik menangani kasus ini, mereka sampai melakukan penyisiran 13.800 jam kerja dan melakukan investigasi lebih dari 1.000 petunjuk. Bayangkan 13.800 jam kerja itu berapa bulan, hari, atau tahun selama itu guys. Karena emang kasus ini tuh langsung viral di sana. Jadi FBI itu benar-benar melakukannya dengan sangat hati-hati.
Bahkan mereka tuh mengerahkan anjing pelacak hingga pencarian udara pakai helikopter dan juga pesawat, lalu memeriksa CCTV di sepanjang jalan yang biasa dilalui oleh Summer ini. Pada tengah malam, TBI ini mengeluarkan setelah 5 jam anak ini hilang, TBI mengeluarkan Ingrid Child Alert, yaitu ini sebuah peringatan untuk kalau ada anak yang dalam bahaya. Namun setelah 12 jam pencarian belum juga membuahkan hasil, jadi diberikanlah peringatan naik ke atas yaitu Amber Alert, yaitu peringatan yang lebih spesifik dan hanya dikeluarkan untuk kasus penculikan dengan resiko tinggi. Maaf ya teman-teman kalau aku ada salah penyebutan karena ya kesleo-sleo dikit lah, maafkan. Dari rumah Ben Hill Road di Houskin Country hingga sepanjang hutan di sekitarnya telah disisir oleh petugas. Namun nihil, misteri tentang apa yang terjadi sama Summer Wills ini tetap menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab hingga saat ini maksudnya. Kasus ini hari demi hari, waktu demi hari membuat para komunitas, keluarga, dan penyelidik yang mulai lelah akan pencarian ini. Bayangkan ini dari tahun 2021 hingga 2024 dan belum memberikan hasil apapun, bahkan nggak ada petunjuk satupun yang membuat petugas tuh bisa, nggak ada titik terang sama sekali guys, dan benar-benar setelah ngomong aku mau naik ke atas langsung hilang tanpa jejak. Jadi kasus ini tuh menimbulkan banyak teori-teori konspirasi. Mari kita mulai teori konspirasi yang pertama. Teori yang pertama yaitu tentang penculikan oleh orang asing. Beberapa orang percaya bahwa Summer ini diculik oleh orang asing karena kejadian ini benar-benar sangat singkat dan tanpa jejak. Tapi seolah-olah dia tuh udah memantau Summer. Jadi tahu nih pergerakannya Summer dan juga pergerakan dari orang-orang di rumah Summer ini. Teori ini didukung oleh lokasi rumah yang terpencil di tengah hutan, waktu menghilang yang sangat singkat, dan juga tidak adanya jejak di area tersebut. Lalu teori yang kedua, keterlibatan keluarga. Kenapa kok sampai muncul teori ini? Spekulasi tentang keterlibatan orang tua ini muncul karena ada riwayat masalah hukum Don Wills, yaitu ayahnya Summer Wills ini, karena ayahnya ini terjerat beberapa kasus hukum dan kriminal. Karena kalau di sana kalau udah orang berbuat satu kriminal, pasti akan berbuat kriminal-kriminal yang lainnya. Yang kedua itu ada perubahan penampilan Summer sebelum hilang. Summer ini sebelum hilang, dia itu terlihat lebih kayak lesu, pucet, kayak nggak bersemangat, nggak kayak Summer biasanya. Karena itu ada dugaan kalau Summer ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam keluarganya. Dan yang ketiga ada inkonsistensi dalam cerita keluarga, yaitu keluarganya tuh memberikan petunjuk tuh berubah-ubah. Sekarang bilang A, besok bilang B, besoknya lagi bilang C. Jadi membuat petugas ini bingung. Tapi mungkin orang-orang lain yang kurang setuju sama teori ini tuh bilang itu karena ibunya tuh grogi karena kasus ini benar-benar viral di sana. Banyak stasiun TV maupun penyelidik yang pasti akan menanya-nanyai ibunya ini. Jadi ibunya tuh grogi, akhirnya sering berubah-ubah jawabannya. Next. Teori yang ketiga yaitu kecelakaan yang ditutupi. Beberapa orang yakin Summer ini mengalami kecelakaan kemudian ditutupi oleh keluarganya karena keluarganya nggak mau melapor.
Hal ini didukung karena tren yang di sekitar rumahnya itu sangat berbahaya, banyak gua dan jurang, dan juga ada kemungkinan jatuh dan tersesat. Dari teori ini orang-orang mikirnya tuh kayak Summer itu entah keluar orang tuanya lalai, Summer ini keluar sendirian terus mengalami kecelakaan, entah itu jatuh, masuk gua, ataupun ketabrak, nggak ada yang tahu. Lalu keluarganya ini tuh takut dengan tuduhan lalai, jadi mereka tuh langsung menghilangkan jejaknya aja. Tapi teori ini ada orang yang percaya, ada juga yang enggak. Jadi menurut kalian, kalian percaya teori yang mana? Atau mungkin kalian punya teori tersendiri? Dan juga update terkini dari kasus ini per tahun 2024, kasus ini masih aktif diselidiki. TBI terus meminta dan menyelidiki kasus ini dengan petunjuk-petunjuk baru. Lalu ada reward untuk orang yang punya petunjuk tentang Summer ini di mana. Dan juga keluarga Wills ini masih aktif mencarinya. Sampai saat ini, kasus menghilangnya Summer Wills ini masih terus diinvestigasi dan dilakukan pencarian. Dan media sosial tentang keluarganya ini juga masih sangat aktif mencari pencarian anaknya ini. Dan mungkin untuk kalian yang punya informasi tentang kasus Summer Wills atau punya teori-teori, boleh komen di bawah. Terima kasih semuanya atas waktunya yang udah nonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.